Hai teman-teman semuanya, kembali lagi akan saya bacakan sebuah artikel dari siwo.com untuk Anda semuanya. Kali ini ditulis oleh Jaya Wijaya dengan judul Strategi Politik Murahan Caplin Bikin Anies Malah Tersandera FPI. Nah lo. Ya, mantan politisi Demokrat Ferdinand berkata bahwa Caplin akan membuat kekacauan politik yang besar di Indonesia. Kini perlahan tapi pasti, akhirnya rencana Caplin mulai terbuka. Kepulangan Bibip sebagai penggalang massa terlaksana dan membuat Jakarta dilanda kekacauan yang lumayan parah. Akses ke bandara lumpuh, fasilitas bandara rusak, penerbangan delay berjam-jam, kepentingan umum terganggu. Di sisi lain, Caplin juga dengan semangat mempersiapkan pembangunan Museum Nabi di Jakarta sebagai modal Anies tahun 2024 yang akan ditunggangi Caplin setelah Jokowi tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagai periode pertama. Hal menarik lainnya adalah kehadiran salah satu menteri penting di kabinet utama Jokowi. Beliau hadir ikut meresmikan pembangunan Museum Nabi. Menteri BUMN mengurusi pembangunan Museum Nabi? Kok tidak nyambung ya? Ada apa ini? Jadi kekacauan politik yang Ferdinand katakan tampaknya terjadi. Bahkan masih akan berlanjut hingga 2024. Banyak pendukung Jokowi yang mulai gelisah, panas, dan kehilangan rasa percaya diri dengan gebrakan dari Caplin ini yang menunggangi Anies beserta FPI demi mengamankan bisnis besarnya. Apalagi dengan diamnya Jokowi melihat semua kejadian ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus takut dengan gebrakan Caplin dan diamnya Jokowi? Memang jejak digital Caplin lumayan menyeramkan. Contohnya adalah menjamu Taliban, kelompok terorisme di Afghanistan yang hanya bisa digambarkan dengan satu kata, ngeri. Apalagi beliau adalah ketua Dewan Masjid yang akan membuat politik SARA dan politik agama terus menggema hingga 2024 nanti. Mari kita tenangkan diri sejenak, minum air putih sambil mendengarkan musik kesayangan. Supaya kita bisa melihat permasalahan ini tidak berfokus pada satu titik, tapi melihat secara utuh menyeluruh. Karena ini permasalahan nasional, di mana tidak hanya Jakarta, melainkan provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Ya, pertama, mari kita kembali ke tahun 2009 di mana SBY dengan meyakinkan mengalahkan Caplin dalam pertarungan politik yang tidak seimbang. Jadi kita harus paham kalau strategi politik Caplin itu tidak spesial amat. Caplin hanya menang di dana dan logistik yang melimpah karena dia pengusaha besar. Lalu soal FPI, Ormas satu ini boleh petentang-petenteng di Jakarta dan Jabar, karena itu memang kandangnya. Tapi perlu kita ingat, pada 2019 Prabowo dibantu FPI sekaligus kader militan PKS, dan ini kalah oleh Jokowi di Jakarta. Pada kenyataannya Indonesia bukan cuma Jakarta, provinsi lain juga memantau tingkah FPI. Dan jika Jakarta hancur di tangan FPI, maka Anies akan dihindari oleh pemilih dari provinsi lainnya. Bukan hanya Anies, tetapi Caplin dan orang-orang di belakang Anies lainnya akan dihindari oleh pemilih di seluruh Indonesia. Maka taktik Caplin memulangkan Bibip ke Jakarta untuk menggalang kekuatan massa sebenarnya bisa jadi bumerang bagi Caplin dan kelompoknya di 2024 nanti. Jakarta boleh jadi dikuasai oleh kelompok Caplin, walaupun belum tentu juga karena masih banyak silent majority yang masih diam.
Tapi bagaimana dengan provinsi lain? FPI tidak berdaya di Bali. Masih ingat di mana FPI ditantang perang puputan saat ingin menggagalkan acara Miss Universe di Bali. Di Jateng jelas akan dihajar habis-habisan juga karena ini provinsi adalah kandang banteng. Dan Jokowi menang lebar lawan Prabowo di provinsi ini. Jawa Timur sudah ada Banser dan NU yang siap menunggu dan menghajar FPI jika berbuat ulah di wilayah mereka. Di Jawa Timur juga Jokowi menang dengan margin yang lebar. Bagaimana dengan Kalimantan? Wah, ngeri kalau ini sih. Bisa-bisa Mandau bersarang di leher. Kemudian Papua. Sama ini juga ngeri. Bisa mati berdiri di panah kalau macam-macam di Papua. Jadi jelas sudah, taktik Caplin memulangkan Bibip untuk penggalangan massa di Jakarta adalah taktik yang sebenarnya menyandera Anies dan kelompoknya mereka sendiri. Nah, tingkah mereka akan dilihat oleh seluruh Indonesia. Jika Jakarta amburadul karena politik Caplin, maka ketika Anies maju dengan dukungan Caplin di 2024, provinsi lain siap memukul balik dengan cara tidak memilih Anies dan kelompoknya. Hal ini tampaknya disadari Anies. Maka Pemprov DKI kali ini sedang mencari cara agar reuni 2012 tidak dilaksanakan karena Jakarta sedang PSBB. Alasan sementara Monas tutup. Kita lihat nanti apakah Anies bisa lepas dari sandera FPI. Begitulah kura-kura. Oke, demikianlah sebuah artikel yang ditulis oleh Jaya Wijaya. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.